Oke, jadi ada beberapa pertanyaan tentang grup Telegram ya. Jadi grup Telegram ini ada dua, satu grup, satu channel ya. Yang satunya, yang channel kalau ada pengumuman. Jadi yang grup ya itu kalau mau chatting, ada tanya-tanya, silakan di sana. Jadi tempat curhat juga di grup. Jadi tujuannya grup ini supaya kalau ada online review lagi, kalian sudah tidak perlu daftar. Ya, melalui grup ini udah bisa. Terus kemudian, jadi kita ini ada komunitas namanya Avis ID, komunitas Archviz. Kita ada platform sendiri, di mana kamu bisa upload gambar di situ untuk tanya-tanya. Di Avis ID ini kita juga banyak sekali share tentang banyak info ya. Jadi kayak blog kita juga masukin ke sana ya, kurang lebih seperti ini. Ya, kita pakai platformnya Tribelio. Jadi sebisa mungkin download aplikasinya ya. Seperti itu. Nah, di sini kita share kalau ada crash course seperti ini. Nah, itu total kita sudah ada kurang lebih 344 member, which is good. Nah, ini submit gambarnya untuk di-review juga bisa di sini nantinya. Nah, ini ada pembahasan. Kayak kemarin ada pembahasan bagus mana Lumion sama Twinmotion. Ya, setiap orang yang udah pernah coba bisa bisa kasih pendapat. Which is good, di sini kita bisa tukar pendapat ya. Jadi selalu aktif di sini. Seperti itu. Tapi kalau mau pamer nggak di sini ya. Jadi kalau di sini begitu misalkan upload kemudian ada yang komen terus kemudian baper langsung kita kick, langsung kita ban. Untuk online review atau segala macam kita ban semua. Tapi sebetulnya bukan kejam, tapi kita maunya punya komunitas yang positif. Apalagi posisi kayak corona begini ini kita harus bersatu. Jadi masalah ego itu harus taruh di atas meja udah. Kalau bisa taruh tong sampah gitu. Terus kemudian untuk Avis ID yang mau join bisa ke link ini ya. Saya harap langsung join ke grup Telegram dulu ya, karena nanti link-link ini juga saya akan bagi di grup Telegram. Jadi lebih mudah buat saya untuk memberikan link-link ini. Terus kemudian untuk channel YouTube bisa dilihat di link yang sudah saya share ke grup chat. So, punyanya Faras ini sebetulnya nothing strong, ya. Saya tidak merasa ada yang salah, tapi kita lihat karena kita bicara komposisi, kita lihat dulu komposisi di sini, ya. So, kalau saya sih pribadi, kalau kayak punyanya Faras begini, sebetulnya memang ini ada di sepertiga dari sepertiga dari layar, ya. Tapi yang ini, kotak ini dia terlalu di sini. Ini kan 2/3, kalau garis ini kan 2/3. Kalau saya pribadi akan saya tarik begini. Lebih fokus ke sini. Ya. Kalau memaksa kameranya seperti ini. Ya, kalau saya akan memulai dari sini, kemudian saya tarik mundur kameranya. Ya, kemudian nanti bootnya ini, ya perahunya sama pohonnya nanti bisa saya geser atau gimana. Ya. Jadi kalau dari sini bisa dilihat sebetulnya pohon ini seakan-akan berada, kalian bisa lihat muka saya enggak ya? Kalian bisa lihat video saya enggak? Apa cuma lihat layar aja? Bisa ya? Oke, so kalau dilihat sebetulnya punyanya Faras ini seakan-akan ini rumahnya di sini nih. Ya. Rumahnya di sini. Pohonnya di sini. Kurang menarik. Kamu mesti bisa lihat video saya sih, Faras. Jadi seakan-akan pohonnya ini di samping, ya. Padahal harusnya pohon ini kalau mau bagus dia di depannya. Jadi nge-shoot-nya dari depan, ya. Jadi kalau ya udah layar aja deh. Jadi kalau ini aja, nggak apa-apa. Saya pakai ini. Jadi ini kita bicara tanpa atas ya. Kita bicara tanpa atas. Baik lagi ini salah satu komposisi. Ya. Jadi
bangunannya, Faras ada di sini. Ya. Ini pintu. Apa ini air ya? Ini air. Bisa lihat ya Photoshop-nya ya. Oke. So, ini bangunanmu, ini perahu kan? Nah, bangunanmu ini kan miring gini kesannya ya, sebetulnya. Nah, pohon itu kesannya di gini. Kayak di samping gitu loh. Nah, kamu kan nge-shoot-nya begini nih. Ya. Jadi, kalau saya pohonnya akan saya buat di sini supaya apa? Di sini ayunannya, kameranya saya tembak di sini. Ya, supaya ada depth-nya, ada foreground-nya, ada mid-tone-nya, sama ada background-nya. Seperti itu. Ya. Jadi ini ayunan akan saya pindah ke sini, kurang lebih. Nah, ini pohonnya. Otomatis kameranya harus saya mundurin. Ya, seperti itu. Ini kalau kita bicara komposisi. Ya. Nah, terus kemudian, betul, kalau kita bicara kamera sebetulnya soal selera. Makanya sampai ada omongannya yang, sampai ada omongan, ya framing, pakai pohon sebagai foreground. Betul. Kalau bisa malah dikeliatin pohonnya. Ini, benar-benar ini, apa ya itu namanya? Pohonnya utuh gitu. Tapi agak batang gede ya, batang gede. Batang gede itu kasih lihat juga gitu loh. Jangan cuman kelihatan deket kena kena dove. Harus ada jarak antara kameramu sama batang ini. Seperti itu. Itu yang penting. Nah, jadi kalau kita bicara selera, ya. Makanya sampai ada omongan bahwa ini ada omongan rule is made to be broken. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu terpaku dengan norma atau ilmu yang kalian punya, itu sometimes harus berpikir di luar itu. Tapi tetap kalian harus perlu belajar ilmunya, seperti itu. Ya, kayak contoh saya ya, saya dari dulu ngertinya cuman rule of third, ya kan? Dia ajarin kayak apapun sama Mas Evan, nggak bisa-bisa cuman yang lain-lainnya, cuman saya bisanya cuman rule of third. Kemudian sampai suatu saat saya ini pusing gimana caranya bikin kamera yang bagus, akhirnya saya think out of the box. Caranya adalah saya minta Mas Evan yang bikin, bukan saya. Itu things out of the box ya, seperti itu. Nah, oke, so saya sekarang balik ke ini mood ya. Sekarang punyanya Faras ini saya melihat kalau dilihat dari langitnya, kalau memang ini pakai HDRI langsung tanpa pakai Photoshop, kayaknya sih memang HDRI langsung. Ini kayaknya pakai Photoshop langitnya. Ya. Oh, no Photoshop ya? Kayaknya kamu ada yang masalah ini. Ini sampai nge-freeze di sini nih. Ya. Well, anyway, no Photoshop itu lebih baik ya. So, saya bisa lihat HDR-mu pakai banyak awan. Ya. Makanya kelihatan antara shadow dengan highlight-nya itu nggak terlalu kuat. Nggak terlalu, kontrasnya nggak terlalu jauh. Ya. Ada di Getrove. Getrove.com. Getrove.com ini ada yang free kalau mau coba. Dan free-nya 7.000 pixel, masih bisa dipakai untuk rendering untuk komersial. Seperti itu. Nah, back to topic. Jadi karena banyak awan, jadi matahari sama shadow-nya kontrasnya kurang. Nah, balik lagi, storytelling-nya dapat enggak? Kalau kamu maunya ngerender ini di pinggir pantai, terus kemudian kamu kepingin terkesan tropis, jangan kamu pakai yang banyak awannya. Flat image-mu. Nggak menarik. Ya. Jadi kalau saya
saya akan pilih ngontrasin shadow sama highlight-nya. Ya. Sorry. Jadi supaya Faras know what to expect aja. Supaya tahu kontrasnya kurang lebih yang saya maksud seperti apa. Tapi nantinya bukan terlalu kontras sampai gelap ya, sampai gimana ya. Ini kan karena kita bisa lihat langitnya awannya terlalu putih ya, kelihatan di situ ya awannya. Jadi terlalu distract. Coba kalau misalkan ini kita crop. Kurang lebih seperti ini. Nah, langsung feel-nya beda. Ya. Feel-nya beda. Nah, Faras, kalau misalkan kamu kepingin bikin angle yang bagus, bisa coba pakai caranya ini. Yang kemarin diomongkan sama Mas Reza. Ya. Kalian bisa ini. Bentar. Ya. Bisa di zoom out, zoom in begini, ya. Seperti itu. Kalau misalkan di zoom out seperti ini enggak eye catching, ya berarti kurang bagus gitu aja. Cari yang bagus. Ya, ini salah satu teknik aja. Mas Bayu juga sering-sering pakai kayak begini. Sampai kalau dia yang kayak gitu, saya nggak mau lihat, kayak pusing kepala saya. Seperti itu, ya. So, kurang lebih seperti itu, sama sun-nya kurang kuning. Ya. Sun-nya kurang kuning. Jadi kesannya flat ini. Renderan ini kayak kurang kurang ada mood. Ya, seperti itu. Iya, nyawanya nggak ada. Soul-nya nggak ada. Ya, seperti itu. Detailmu nih sebetulnya udah oke. Detail-detailmu seperti decals kayak gini. Saya nggak tahu ini decalsnya kamu teksturing sendiri atau cuman comot, saya nggak tahu. Cuman, which is ini sebetulnya sudah masuk ininya. Tapi ini serat kayunya ya. Ini semua berdiri nih, serat kayunya nih. Ya, ini salah kaprah semua ini. Ini harus dibenerin. Saya nggak mau ngomong itu lagi karena sudah dibicarakan yang minggu kemarin sama Mas Reza di renderannya ini beli Wira ya, seperti itu. So far yang bisa saya review di sana cuman sampai sana. Sekarang saya ganti yang lain. Ini punyanya Rio ini ya sama-sama. Ya punyanya Rio ini sebetulnya terlalu mentah menurut saya ya. Memang udah ada post pro-nya. Tapi kenapa kok saya bilang ini mentah? Dengan langit warna kayak gini, GI-nya bisa seperti ini, saya rasa nggak match sama sekali. Seperti itu. Ya. Birunya nggak ada sama sekali. GI birunya ini habis bersih. Jadi ini cuman kayak seakan-akan mau ngerender yang late night ya, yang sudah benar-benar late night, tapi langitnya salah. Seperti itu. Late night kan di mana langitnya benar-benar udah hitam. Nah, langitnya salah tapi. Seperti itu. Ya. Terus kemudian saya bisa lihat ini tiling semua ini. Ya. Ini kalau di 2G enggak ampun. Ini harus di-redo semua, enggak boleh. Enggak tahu caranya gimana, ini harus beda semua, enggak boleh ada satu pun tile yang berulang kalau di 2G. Termasuk ini. Ini tile semua nih. Nih. Ya. Terus kemudian peletakan tanaman-tanaman ini bunga-bunga jatuh ini cupu banget nih. Karena terlalu diatur. Ini bisa satu garis ini. Ya. Seperti itu. Padahal kenyataannya, baik lagi yang selalu saya bilang, kita harus ngerti common sense-nya on the real life. Kalau
ada daun-daun jatuh seperti ini, kalau memang ini mau dibuat romantis karena ini untuk acara perkawinan, ya real life-nya pasti dilempar bunganya ini, ya bunganya pasti dilempar. Nggak mungkin orangnya itu pakai benang ditarik kemudian ditaruh satu-satu, nggak mungkin, nggak selesai nanti kerjanya orangnya. Kalau di real life-nya pasti dilempar gitu aja, kan begitu, ya. Jadi ini yang perlu dimengerti. Dari pemakaian vignette-nya. Jadi sebetulnya ini kan maunya ke arah bar atau apa ya, kayak lounge bar seperti yang di Bali. But again, lebih kayak film horor buat saya, kayak Resident Evil. Ya, seperti itu. Terus kemudian ini atapnya, ya, atapnya ini tiling banget. Oke, bagi kalian yang masih ragu-ragu untuk masuk ke Avis ID atau masuk ke grup Telegram, ada yang punya masalah dengan bikin atap seperti ini enggak? Ya. Bagi Anda yang tidak ikut 30 Days Challenge, mau dapat tutorial bagaimana cara bikin atap ini dari nol, from scratch, sampai ke texturingnya bagaimana, sampai jadinya seperti yang renderan Bali Villanya 2G, itu setidaknya Anda join ke grup Telegram dulu. Ya, semua termasuk bumbungan. Jadi lengkap. Bentar. Jadi yang kenapa ini? Gua masuk sendiri ke websiteku kok nggak bisa. Bentar. Bentar ya. Ini kenapa mendadak langsung visitor anti robot ini? Oke. Jadi nanti yang akan kita share bikin atapnya adalah ini. Ya, kita bikin atap yang ini. Yang gazebo ini. Nah, ini kan kelihatan real banget kan? Ya. Jadi basically ini adalah pengembangan dari ilmu yang dulu dipakai, yang diajarkan sama Mas Ibeng, kemudian nanti akan dikembangkan sama Mas Bayu. Seperti itu. So, join ke grup Telegram, nanti kita kalau sudah launching akan kita share videonya lewat Avis ID. Jadi masuk dulu ke grup Telegram, kemudian nanti join ke grup Avis ID, baru nanti kita share di sana linknya. Ya. Jadi kita nggak pakai V-Refur ya, nggak pakai FUR sama sekali. Kalau kamu pakai FUR atau ForExpect di render setengah mati. Ini kita pakai opacity nanti. Ya. Jadi rendernya kenceng, cepat, itu yang penting, dan realistik sekali bentuknya, kelihatannya. Ya kan? Jadi kalau yang di 2G kemarin, yang di Bali Villa tadi, itu pakai opacity. Jadi harusnya dengan tutorial ini kalian kalau ada project untuk kayak gazebo pakai material alang-alang, nggak boleh bermasalah lagi sudah. Malu-maluin nanti, ya. Grup Telegram nanti yang sudah join di 30 Days Challenge, di grup Telegram 30 Days Challenge, pasti kita share.
Kalau yang di 30 Days Challenge. Kalau yang untuk umum yang ini, ya. 30 Days Challenge kita nggak ngajarin untuk itu. Karena kan 30 Days Challenge masih yang interior. Kalau ini kan eksterior. Tapi anyway, ini baik lagi kita memang mau share apa yang bisa kita share. Ya, sebisa mungkin kita share karena kita orang Indonesia nih. Orang Indonesia malu-maluin kalau nggak bisa bikin atap seperti ini. Udah gitu aja. Ya, makanya kita mau bikin. Ya, sebisa mungkin udah beberapa kali rekaman sih Mas Bayunya sampai harus ngulang-ngulang dia. Karena masih harus bisa nyampaikan dengan mudah. Nggak rugi lah, wong bukunya 30 Days Challenge saja kita nyetaknya berapa itu? 60.000 sendiri, belum ongkirnya. Kita nggak ngambil untung banyak sih, terus terang. Ya. So far itu yang saya bisa katakan untuk Rio, kurangnya di sana. Terus kemudian yang ini, please, orang ini dihilangkan dari dari library. Menyebalkan orang ini soalnya. Ya. Nggak cocok gitu loh, pasang orang-orangan kayak gini di depan. Masa kamu ini mau ngeceng di depan rumahnya orang gitu kan. Ya kan? Nggak salah, cuma mukanya menyebalkan. Seperti itu. Ya. Dari dulu pertama kali ini keluar entah kenapa sangat menyebalkan. Ya. Dan karena mungkin ini yang bajakannya keluar duluan ya, jadi selalu dipakai gitu. Seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau baik lagi kalau kita bicara ini untuk dari segi mood-nya sih sebetulnya saya tidak ada masalah. Cuman dengan lighting seterang ini, dinding nggak ada yang kelihatan basah, rumahnya juga kelihatan clean, tapi lantainya basah sekali seperti ini nggak masuk akal. Ya, seperti itu. Jadi lantainya mau dibikin seperti hujan. Saya masih bisa lihat seperti ini, tapi doesn't make any sense. Kemudian texturing di rumah sampingnya juga terlalu blur dan terlalu jadi mungkin secara komposisi kalau saya sih, tapi kalau tidak salah ini pakai Lumion. Jadi mungkin seperti inilah. Tambahin langitnya begini. Ya, seperti itu. Ini punya kamu tau, Sain? Oke. Ya. Terus saya tidak ngerti kenapa ada fire hydrant di sini. Ya. Fire hydrant itu tidak pernah ada tempat kayak gini. Ya. Fire hydrant itu tidak di sini lah pokoknya. Kalian bisa Google fire hydrant itu ada di mana. Terus mobilnya ini kayaknya untuk framing tapi kok kesannya gede banget gitu. Jadi kayak orang ini kayak sama mobil ini skillnya beda banget ini. Something wrong. Ya. Saya tidak tahu ini rumah beneran atau rumah-rumah Lego-Legoan. Ya. Seperti itu. Ya punyanya Arya nanti karena berhubung teman lama ya, teman seperjuangan nanti aja. Terakhir saya bantai habis tadi. Terlalu lama di arsitek dia. Ini punyanya Jonathan kalau tidak salah nama asli, namanya di grup. Ini pakai Lumion juga. Ya Jonathan ini pakai Lumion. So baik lagi terlalu steril Jonathan. Lightingnya nggak ada kuningnya, GI-nya nggak ada birunya, pure black and white GI-nya. Ya. Kemudian bagian dalamnya lampu interiornya kurang, ya kurang menarik. Terus kemudian fokusmu kemana? Fokusmu ini kayak ini. Tahu ini film Happy Ghost, film apa yang film vampir Cina itu. Jadi fokusmu ini di sofa ini seakan-akan seperti vampir yang dikasihin ini yang di batuknya ini kasih jimat itu supaya tidak bergerak. Iya. Kalau orang Bali kayak leak itu kan lidahnya merah gitu. Ya, so fokusnya salah. Kalau saya sih pribadi saya geser begini. Ya.
fokusnya tidak dapat masih. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian mungkin bisa dikecilin begini. Komposisinya begini, otomatis kameranya harus dimainin. Karena saya bisa lihat kalau kamu kepingin ngeliatin semuanya. That's the problem. Ya. Dan kemudian untuk teksturingnya ini kurang menarik. Ya, ini terlalu reflektif. Orang lewat sini pasti pasti kepleset. Ya. Saya rasa kamu ke distract karena apa? Ini terlalu terang. Jadi kamu berusaha nambah refleksinya supaya dia kelihatan refleks di daerah yang ada kena mataharinya. Which is itu sering terjadi. Jadi sekali lagi kalau ngelihat reflection ya, kepingin sesuatu kelihatan refleksinya, jangan ngelihat yang kena matahari. Ya, jangan yang langsung kena sinar sama sekali. Seperti itu. Jadi cari yang di daerah shadow itu yang benar. Reflection pasti mati kalau kena spotlight atau apa, ya. Nah, ini sama dengan pada waktu kita pertama kali pakai Lumion, langsung master plan. Nah, kita gaya nih, langsung Lumion gampang lah. Memang gampang sebetulnya lightingnya, setting semuanya gampang, ya kan? Tapi kenapa kok renderannya cupu? Teksturingnya kurang. Akhirnya kita hajar habis-habisan di teksturingnya. Tapi maaf itu nggak bisa kita share karena memang kita ada sign NDA, nggak boleh di-share. Seperti itu. Ya. Jadi harus diperhatikan lagi detailnya ya, Jonathan. Terus kemudian ini ada Aldis Tovan ya. Sebentar, saya nggak mau harus buka email, ada satu yang kelewatan, sorry. Saya download dulu. Punyanya Mas Egan. Mas Egan masih ada di sini ya? Nggak ada? Oh, ini udah ada sih. Egan, ini. Oke, Mas Egan nanti. So, ini ke Aldis Tovan dulu, ngasih 2. Ini yang belum dikasih apa-apa ya, saya nggak mau bahas ini. Angle-nya terlalu jauh, fokusnya nggak tahu yang mana. Ya. Terus orang-orangannya juga masangnya masih kurang natural, salah lighting. Ya. Harusnya kalau das ya cari yang das. Ini kesannya yang siang dipasang di sini. So, terlalu mentah terus terang. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau ini saya bredel sama dengan bikin renderan dari nol. Tapi ya keep pushing ya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin angle-nya mungkin di sinilah. Setidaknya begini. Ya, seperti itu. Oke, so next-nya punyanya Irawan. Blender. Dennis mana Dennis? Masih ada nggak Dennis? Atau udah tewas? Ya, absen. Anak Blender hadir. Dennis, kalau kamu perlu tim baru ini mungkin bisa di-hire Dennis. So, ini keren banget ya. Untuk ini saya nggak terlalu mau komen gimana. Ya. Kalau memang mau ngeliatin semuanya ya keren sih ini sudah. Cuman saya rasa kalau komposisinya mau diapa-apain lagi kayaknya saya nggak terlalu. Sekali lagi kalau mau tanya ini sebetulnya jangan tanya saya nggak ngerti. Ya. Kalau nyacat bisa, tapi kalau suruh benerin kalau kamera angle nggak bisa saya. Yang perlu saya sedikit tambahkan adalah ini aja. Untuk background luarnya, ini
di daerah ini, dari spot pertama kali saya melihat, langsung saya merasa ada yang aneh adalah dengan background-nya. Ya, yaitu di daerah sininya. Ini sebetulnya background-nya bisa dibuat lebih terang sedikit. Ya, seperti itu. Ya, jadi ininya kesannya aneh. Jadi transisi dari dinding sama background ini kayak putus. Karena ini kan balkoni nih. Ya, balkoni, kalau balkoni ini kesannya putus, kelihatan sekali kalau di Photoshop atau dipaksa di Blendernya dia anunya enggak apa kayak emisifnya terlalu dipaksa turun. Jadi kalau saya nah, bikin seperti ini. Langitnya nggak perlu sampai putih banget, tapi juga nggak perlu sampai terlalu biru ya. Jadi kelihatan sedikit agak wash out. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau putih banget, klien nggak mau. Tapi kalau dilihatin agak wash out, masih oke lah. Seperti itu. Wood plank yang mana? Kurang, Nat. Stefanus. Sebetulnya kalau untuk interior ya, kalau sampai keluar natnya kayak gini nih saya takut. Terus terang loh ya. Kalau yang horizontal sudah pasti, karena kan ini kan kayak perpendikular ya. Jadi kayak ngelihatnya tegak lurus. Jadi kalau kamu paksa natnya ini kelihatan, sebetulnya untuk interior, nat segini ini tidak boleh. Ini untuk interior soalnya. Seperti itu. Ya. Jadi harusnya apa ini? Malah natnya ini terlalu besar kalau menurut saya. Ya. Kita pernah kena ini sama klien. Seperti itu, ya. Jadi sebetulnya ini yang jadi masalah memang. Nat ini ya. Nat ini sebetulnya ini yang vertikal sama horizontal ini sebetulnya mungkin settingannya sama. Ya. Tapi nat yang vertikal sama horizontal ini bisa jadi sama. Tapi ini karena dari angle-nya memang kesannya yang ini horizontal kelihatannya sepertinya nggak terlalu kelihatan. Ya, seperti itu. Kalau untuk reflection lantainya yes, masih terlalu kinclong. Ya. Reflectionnya sehingga kesannya ini highlight-nya gede banget. Kalau saya sih pasti akan kurangi reflectionnya. Kurang menarik di reflection. Tapi overall mood-nya keren banget ini. Untuk texturingnya juga udah oke, nggak sampai tiling. Cuman ya marmernya memang kelihatan sharp ya, seperti itu. Ya, tapi overall udah nice banget. Ini sebetulnya skornya ini apa? Ya, Aussie banget. Skornya kurang lebih udah sekitar 75. Jadi ini sebetulnya kalau untuk klien luar negeri masuk banget udahan. Ya, udah oke, ya. Apalagi kalau udah di ini, si Dennis udah bilang gokil, wes luar biasa. Nah, kalau saya untuk highlight, mungkin agak sedikit kurangin ya, tapi ini juga karena masalah di reflectionnya. Kalau kita mau bicara normal bump, kalau saya ini jarang pakai normal bump. Bentar. Tapi telat. Saya nggak mungkin ngulang. Ya, so kalau saya sih shadow-nya saya nggak akan apa-apain, tapi highlight-nya saya akan kurangin.
Khusus untuk yang di bawah, yang di lantai. Terus kalau kita bicara normal bump, untuk lantai itu nggak perlu pakai normal bump. Ya, apanya yang mau kamu kasih lihat? Orang maunya mulus kok, interior kok, ya kan? Kalau kamu kasih normal bump, malah nanti uratnya kelihatan semua, orang takut. Seperti itu. Kalau mau mengatakan loh tekstur aslinya memang ada kerasa teksturnya, iya, memang. Tapi secara visual nggak kelihatan kok. Seperti itu. Kamu di real life-nya pun kamu tembak juga nggak kelihatan. Kecuali kamu tembaknya nge-zoom banget. Seperti itu. Ya. Color adjustment saya nolin. Sorry. Saya nolin. Shadow-nya saya nolin. Highlight-nya saya mainin. Nah, kurangin dikit lah. Nah, bisa ngeliat bedanya sekarang ya. Untuk yang lantai ya. Jadi nanti mestinya bisa di brushing. Seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau mau lebih bagus lagi sedikit, maininlah ini adjustment di mid-tone-nya. Supaya ada depth-nya sedikit. Ada yang pernah main nggak shadow highlight nih? Nah, kita bisa lihat sekarang ini. Depth-nya lebih kerasa nih di daerah sofa nih. Ya. Kuncinya di mid-tone adjustment ini. Kalau perlu highlight-nya dibunuh semua, nggak apa-apa ini. Di-nolin semua, cuman mid-tone adjustment yang dimainin. Ya. Gambarnya lebih oke. Tapi hati-hati ya, not too much. Ya, not too much. Seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cuman mainin di highlight-nya aja kalau saya.